Oke, mari kita langsung ke intinya. Ada satu pilar, satu fondasi utama yang jadi pembeda mutlak antara sebuah seruan ilahi dengan semua seruan lainnya. Dan pilar itu adalah wasiat Nabi. Ya, sebuah wasiat yang, menurut sumber ini, adalah perisai ilahi. Dirancang khusus untuk melindungi umat dari perpecahan dan kesesatan. Kita akan bedah sama-sama kenapa wasiat ini jadi kunci penentu segalanya. Yang paling nonjok dari kutipan ini adalah ketegasannya. Ini bukan sekedar anjuran ya, bukan saran baik yang bisa diabaikan. Nabi Muhammad SAW menyebutnya sebagai sebuah kewajiban. Artinya apa? Artinya, setiap muslim tanpa kecuali punya tanggung jawab langsung di hadapan Tuhan untuk punya wasiat. Nah, ini fondasi argumen yang akan kita bangun. Dan perintah ini tuh bukan cuma datang dari lisan Nabi. Al-Quran sendiri menegaskan hal yang sama. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kalau berwasiat itu hukumnya wajib bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi, kita punya dua sumber hukum Islam yang paling tinggi, Al-Quran dan Sunnah, yang dua-duanya bilang hal yang sama. Menulis wasiat itu perintah Tuhan yang mutlak, nggak bisa ditawar. Nah, ini nih yang membawa kita ke sebuah pertanyaan yang logis banget, tapi juga sangat krusial. Kalau setiap muslim aja diwajibkan, dan Nabi adalah teladan paling sempurna, mungkin nggak sih beliau sendiri justru melalaikan perintah Tuhan yang sepenting ini? Coba deh pikirin sejenak. Kalau kita bilang beliau nggak berwasiat, itu sama aja kayak kita menuduh beliau nggak menjalankan apa yang beliau perintahkan. Dan itu mustahil. Pertanyaan tadi langsung membawa kita ke sebuah peristiwa yang luar biasa dahsyat di hari-hari terakhir kehidupan Nabi. Sebuah peristiwa yang dikenal sebagai tragedi hari Kamis. Momen yang begitu menyakitkan, sampai-sampai salah satu sahabat terdekat beliau itu selalu menangis terseduh-seduh setiap kali teringat hari itu. Apa sih yang sebetulnya terjadi, dan gimana peristiwa ini mengubah alur sejarah Islam untuk selamanya? Coba bayangkan situasinya. Nabi terbaring lemah, di ambang perpisahan dengan dunia ini. Dengan sisa-sisa tenaga yang beliau punya, beliau minta alat tulis. Tujuannya apa? Tujuannya jelas banget, untuk menuliskan sebuah pernyataan yang akan jadi benteng, jadi jaminan supaya umatnya nggak akan pernah tersesat, selama-lamanya. Sebuah warisan terakhir yang paling penting. Tapi permintaan terakhir Nabi ini ditolak mentah-mentah. Slide ini menunjukkan kontras yang tajam banget. Di satu sisi ada sahabat yang bilang, kitab Allah sudah cukup, bahkan sampai menuduh Nabi sedang mengigau. Di sisi lain, ada firman Allah yang begitu jernih di dalam Al-Quran, jangan tinggikan suaramu di atas suara Nabi, dan terima apapun yang beliau perintahkan. Pertanyaannya, gimana bisa orang-orang yang mengaku paling setia justru terang-terangan melawan perintah Tuhan yang paling dasar? Ini pelanggaran langsung terhadap firman-Nya. Jadi, apakah mereka berhasil membungkam wasiat itu? Menurut sumber yang kita kaji, jawabannya tegas, tidak. Nggak ada satu orang pun di muka bumi ini yang bisa menghalangi seorang nabi dalam menjalankan perintah Tuhannya. Walaupun dihalangi di depan umum oleh orang-orang terdekatnya, wasiat itu tetap tersampaikan. Dan inilah inti dari wasiat itu yang didiktekan Nabi secara rahasia kepada Imam Ali. Wasiat itu berisi nama-nama penerus beliau, sebuah rantai kepemimpinan ilahi yang jelas, runut, dan gak terputus. 12 imam, dimulai dari Ali, Hasan, Hussein, dan terus berlanjut sampai imam ke-12. Dan setelah itu, setelah kepemimpinan para imam berakhir, sebuah era baru dimulai dengan 12 Mahdi, dan yang pertama di antara mereka adalah putranya yang bernama Ahmad. Nah, jadi ini dia poin krusialnya. Wasiat ini menjawab semua teka-teki besar seputar tragedi hari Kamis. Kenapa dihalangi? Karena ada persekongkolan untuk merebut kekuasaan. Apa yang mau ditulis? Nama-nama para khalifah yang ditunjuk langsung oleh Tuhan. Apakah wasiatnya tetap tersampaikan? Ya, lewat dikte kepada Imam Ali. Pada akhirnya, wasiat itu menjadi bukti yang gak terbantahkan dari kehendak Tuhan. Sekarang, coba kita mundur sedikit untuk melihat gambaran besarnya. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ini bukanlah sesuatu yang baru atau aneh. Penting banget untuk paham ini karena menunjuk penerus lewat wasiat adalah sebuah sunnah, sebuah tradisi ilahi yang agung yang udah dijalankan oleh semua nabi dan rasul sebelum beliau.
Slide ini dengan jelas banget menunjukkan polanya. Coba lihat dari Adam ke Set, Nuh ke Sam, Ibrahim, Musa ke Yosua, sampai Isa ke Simon Petrus. Setiap utusan Tuhan, tanpa terkecuali, ketika ajalnya sudah dekat, pasti akan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada penerus yang telah ditunjuk. Dan itu dilakukan melalui sebuah wasiat. Ini adalah metode Tuhan yang konsisten sepanjang sejarah manusia. Al-Quran sendiri mengonfirmasi pola ini. Perhatikan frasa kuncinya, ketika maut datang kepada Yakub. Ini adalah momen krusial yang sama persis seperti yang dialami oleh para nabi lainnya kan? Ini adalah momen kebenaran universal, di mana suksesi dan kelanjutan bimbingan ilahi harus dipastikan untuk generasi-generasi berikutnya. Saking sakralnya wasiat ini, dalam riwayat Nabi Nuh, para pengikutnya itu diperintahkan untuk membuka dan merayakan wasiat itu setahun sekali. Jadi ini bukan cuma dokumen legal biasa, tapi sebuah perayaan iman, perayaan kepastian akan bimbingan Tuhan yang gak pernah putus. Coba bayangkan, kalau wasiat Nabi Nuh saja sebegitunya, betapa jauh lebih pentingnya wasiat dari Nabi terakhir. Oke, sekarang kita tarik benang merah ini ke masa kini. Kalau wasiat adalah metode Tuhan untuk menjamin bimbingan, maka wasiat itu juga menjadi alat utama untuk mengidentifikasi siapa yang ada di jalan yang lurus hari ini. Dan di dunia yang penuh kebingungan kayak sekarang, menemukan jalan itu jadi jauh lebih penting dari sebelumnya. Nabi Muhammad sudah menubuatkan kalau umatnya akan terpecah jadi 73 golongan. Seperti yang digambarkan di sini dengan sangat jelas ya, hanya satu yang akan selamat, sementara 72 lainnya di neraka. Pertanyaan besarnya, gimana caranya kita menemukan satu-satunya golongan yang selamat itu di tengah lautan perpecahan ini? Jawabannya ada pada apa yang udah kita bahas dari tadi. Polanya sangat jelas, konsisten, dan gak bisa dibantah. Umatnya Nabi Musa yang selamat adalah mereka yang ikut penerusnya, Yosua. Umatnya Nabi Isa yang selamat adalah mereka yang ikut penerusnya, Simon Petrus. Maka, secara logika, satu-satunya kesimpulan yang mungkin adalah umat Nabi Muhammad SAW yang selamat adalah mereka yang berpegang teguh pada para penerus yang namanya sudah disebutkan di dalam wasiat beliau. Terus gimana dengan para pengklaim di zaman modern ini yang namanya tercantum dalam wasiat? Sumber ini memberikan sebuah argumen yang sangat kuat. Klaim ini dilindungi langsung oleh Tuhan. Siapapun yang berani membuat klaim palsu, Allah sendiri yang akan menghancurkannya. Jadi, coba tanyakan pada diri sendiri, bukankah keberadaan dan kelangsungan hidup seorang pengklaim yang sah justru menjadi bukti kebenarannya itu sendiri? Kita akhiri dengan pertanyaan penutup, yang sebenarnya juga merupakan kunci dari semua ini. Di setiap zaman, gimana cara kita mengenali pemimpin yang sah, sang pemilik perintah ilahi? Jawabannya sudah terbentang di depan kita sepanjang pembahasan ini. Dia dikenali melalui ilmunya, melalui benderanya, dan yang paling penting dari semuanya, dia dikenali melalui wasiat. Wasiat itulah bukti tertinggi.